Halo, selamat pagi teman-teman di Facebook semua. Nama saya Valentina. Saya live dari Kecara Forest Retreat di Bentong, Pahang, Malaysia. Hari ini saya akan melanjutkan pembacaan buku The Promise dalam bahasa Inggris dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia mulai dari halaman 77 sampai dengan 82. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, autobiografi dari guru saya, His Eminence Cem Tulku Rinpoche. Buku ini bisa di order dari online store kami, fajasecrets.com. Jadi mari kita mulai di halaman 77. Jadi halaman 77 sampai dengan 82 ini sebetulnya adalah cerita bagaimana Rinpoche menemukan guru Dharma atau guru spiritualnya yang pertama, yaitu Khensu Rinpoche Lobsang Tarchin, dan juga bagian ini juga menjelaskan di mana Rinpoche bertemu dengan Image Dorje Shugden untuk pertama kalinya. Mari kita mulai halaman 77. Ini adalah, di sini ada foto. Foto ini adalah image dari guru pertama dari His Eminence Cem Tulku Rinpoche, yaitu Khensu Rinpoche Lobsang Tarchin. Di sini ada captionnya, mari kita baca. The Grand and Highly Revered Abbot Emeritus of Sera Monastery, His Eminence Khensu Rinpoche Lobsang Tarchin. Jadi ini adalah foto dari His Eminence Khensu Rinpoche Lobsang Tarchin yang merupakan former abbot atau mantan kepala biara dari Sera Monastery atau Biara Sera. Biara Sera adalah salah satu dari 3 biara dari sekolah Gelugpa terbesar dalam Tibetan Buddhism. What are the chances that I end up in faraway distant America and 10 minutes away is one of the greatest living masters of this century? I believe I collected very good merits from my previous life to be able to live so near a great master like this. Jadi di sini Rinpoche ini adalah kuotasi atau kutipan dari kata-kata Rinpoche sendiri. Jadi sebetulnya berapa banyak kesempatannya bahwa Rinpoche yang tadinya lahir di Taiwan dan menghabiskan sebagian masa kecilnya di Taiwan, kemudian diadopsi oleh satu keluarga di New Jersey, kemudian dia tinggal hanya dalam jarak 10 menit dari rumahnya itu adalah tinggallah seorang guru Dharma yang sangat terpandang ya, dan merupakan salah satu yang terhebat pada masanya. Jadi Rinpoche ini tinggal sangat dekat sekali jaraknya dengan Khensu Rinpoche Lobsang Tarchin. Jadi Rinpoche menganggap bahwa ini bukanlah merupakan suatu kebetulan, tetapi sudah pastinya pada kehidupan beliau yang terdahulu itu beliau telah mengumpulkan banyak pahala sehingga Rinpoche bisa hidup dalam jarak dekat dengan guru hebat seperti Khensu Rinpoche Lobsang Tarchin. Jadi kita lanjut ke halaman selanjutnya. Meeting his first guru. Since his earliest childhood, Rinpoche's powerful imprints of a Tulku, a reincarnated Lama, manifested in his natural devotion towards Buddhist masters, deities, and prayers, and his all-consuming longing to practice the Dharma. Jadi, walaupun pada masa kecilnya, pada saat di Taiwan, Rinpoche itu dalam kehidupan ini belum terekspos pada Dharma, tapi beliau itu memiliki rasa ketertarikan yang sangat besar dengan hal-hal yang berbau dengan seperti lama dari yang seorang tulku atau lama yang sudah bereinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Jadi karena Rinpoche itu pada kehidupan sebelumnya itu sudah melakukan praktek Dharma, beliau itu memiliki ketertarikan khusus terhadap segala hal yang berbau Dharma. Seperti contohnya guru Dharma, para Buddha, doa-doa, dan juga keinginannya sangat besar untuk melakukan praktek Dharma.
It was not a coincidence that there were 3 Kalmyk Buddhist temples in Howell. The temples served the 3 Mongolian clans of Tergut, Buzaud, and Torgut, who all live within the same community in Howell, New Jersey. Jadi bukan suatu kebetulan bahwa Rinpoche yang pada saat itu tinggal di Howell, New Jersey, itu di sekitar rumahnya itu ada 3 Dharma Center ya, atau wihara yang melakukan pelayanan terhadap klan Mongolia yang tinggal di daerah tersebut, yaitu Tergut, Buzaud, dan Torgut. Yang semuanya ketiga klan ini tinggal pada daerah yang sama, yaitu di Howell, New Jersey. The young Rinpoche's home was a mere 10 minutes bike ride away from one of the first Mongolian Tibetan Buddhist temples in America, Rasi Gempi Ling, which served the Torguts. This was where he met his first guru, none other than the highly realized masters of Vajrayogini practice and abbot emeritus of Sera Monastery, His Eminence Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin, who arrived in Howell in 1971, just a year before Rinpoche's own arrival. Given the rarity of Tibetan Buddhism in the West in the 1970s, it was highly unlikely that Rinpoche would come across a Tibetan Buddhist center in the little town of Howell, much less an authentic Tibetan Lama. This occurrence was not serendipitous, but a sign of the young Rinpoche's Dharma imprints and past life prayer coming to fruition. Jadi, rumah Rinpoche di Howell, New Jersey itu jaraknya hanya 10 menit bila Rinpoche bersepeda dari salah satu wihara pertama yang dibangun di Amerika, Tibetan Buddhist wihara ya, yang beraliran dengan Tibetan Buddhis. Nama wihara ini adalah Rasi Gempi Ling, dan wihara ini melayani klan Mongolian Torgut di Howell, New Jersey. Di wihara inilah Rinpoche itu bertemu dengan gurunya yang pertama, yaitu Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin, yang merupakan mantan kepala biara dari salah satu biara geluk terbesar di dunia, yaitu Sera Monastery. Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin tiba di Howell, New Jersey itu pada tahun 1971, atau 1 tahun sebelum Rinpoche sendiri tiba di Amerika. Jadi pada saat itu di tahun 70-an, Tibetan Buddhism itu merupakan suatu kepercayaan yang sangat jarang ya, cukup jarang di Amerika, bukannya seperti hari ini. Jadi kalau misalnya Rinpoche itu bukan karena memang sudah ada karmik, hubungan karma yang cukup dalam dengan Tibetan Buddhism, jadi sebetulnya kesempatan untuk bertemu dengan Dharma pada saat itu di Amerika adalah sangat kecil. Ya, apalagi Rinpoche itu tinggal di kota kecil seperti Howell ya, di New Jersey. Apalagi untuk bertemu dengan seorang Tibetan Buddhis lama yang hebat seperti Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin. Ini merupakan salah satu dari Dharma imprint dari Rinpoche sendiri yang pada kehidupannya terdahulu telah berdoa agar beliau selalu bertemu dengan Buddha Dharma. Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin was a renowned student of His Holiness Pabongka Rinpoche, His Holiness Trijang Rinpoche, and His Holiness Ling Rinpoche, who were highly revered in the Tibetan Buddhist world. Rinpoche remembers that he was very stern and straightforward, but extremely kind upon sight. The barely 7-year-old Rinpoche thought this grandmaster was spectacular. Jadi, Kensur Rinpoche Lobsang Tarchin itu merupakan guru dari Great Masters of Tibetan Buddhism pada masanya, yaitu His Holiness Pabongka Rinpoche, His Holiness Trijang Rinpoche. Jadi Pabongka Rinpoche itu adalah guru dari His Holiness Trijang Rinpoche, dan seperti yang kita tahu bahwa Trijang Rinpoche sendiri
Dan juga Ling Rinpoche yang merupakan guru Khenso Rinpoche Lobsang Tartin juga merupakan guru dari His Holiness the 14th Dalai Lama. Dan ketiga guru ini itu sangat dihormati di dunia Tibetan Buddhism. Rinpoche ingat atau dia terkenang bahwa Khenso Rinpoche itu merupakan orang yang sangat tegas, ya, dan juga dia selalu mengatakan apa adanya, tetapi sangat baik hati. Dan ketika Rinpoche itu bertemu dengan Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin untuk pertama kalinya, Rinpoche berpikir menganggap bahwa guru ini sangat hebat atau spectacular, ya. When Rinpoche saw the Thangkas, Buddha statues and altars at the temple, he felt something awaken inside him. He felt that finally he had come home. Among his clearest and fondest memories as a child growing up in America was spending time in the main prayer hall of the center, praying or prostrating to a sacred old Thangka of the Dharma Protector, Padan Lamo. Jadi ketika Rinpoche mengunjungi wihara ini, Rinpoche melihat banyak lukisan Buddha atau yang biasa kita sebut dengan Thangka di sini, dan juga patung-patung Buddha dan altar di wihara ini. Dan Rinpoche merasa ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya, dan dia merasa bahwa pada akhirnya dia itu sudah pulang ke rumah, ya. Dia merasa seperti di rumah sendiri di wihara ini. Dan bahkan Rinpoche itu sangat ingat bahwa salah satu ingatannya yang terindah adalah ketika dia masih kecil dan tinggal di Amerika, itu dia suka sekali menghabiskan waktu di Gompa atau aula doa dari wihara ini. Di sana Rinpoche akan berdoa dan juga melakukan prostration, ya, atau berlutut di hadapan Thangka Buddha, Thangka dari Protector Buddha Dharma atau pelindung Buddha Dharma, Palden Lamo. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini adalah foto dari Rasi Gempiling. Wiharanya sendiri itu masih ada di Howell, New Jersey sampai dengan hari ini. Ini adalah wihara pertama yang dikunjungi Rinpoche ketika beliau tinggal di Howell, New Jersey. Di sini ada captionnya, Rasi Gempiling was the first Kamic Buddhist temple in Howell, New Jersey, and among the very first Tibetan Buddhist temples in all America. Jadi Rasi Gempiling adalah wihara Kamic pertama di Howell, New Jersey, dan juga merupakan salah satu dari wihara pertama di seluruh Amerika. Di sini ada foto-foto dari interior wihara Rasi Gempiling, dan bisa kita lihat bahwa altarnya sendiri sangat indah dan juga ada Thangka, ya, atau lukisan Buddha di sini. Nah, kita lihat di halaman selanjutnya. Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin would come into the prayer hall and see the young boys sitting in front of Palden Lamo engaging in prayers. Once Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin asked him, "What are you doing?" Jadi Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin itu akan ketika Rinpoche ada di aula doa, kadang-kadang Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin itu menemukan Rinpoche di sana, dan beliau melihat Rinpoche sedang duduk di hadapan lukisan Palden Lamo dan berdoa kepadanya. Dan kemudian Khenso Rinpoche Lobsang Tarchin akan bertanya kepada Rinpoche, "Apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing?" Dan Rinpoche akan menjawab, "Reciting mantras," membaca mantra. Lalu Khenso Rinpoche akan bertanya, "To who?" Kepada siapa? Dan Rinpoche akan menjawab, "Palden Lamo," ya, nama Buddhanya. Kemudian Khenso Rinpoche akan bertanya lagi, "Why?" Mengapa? Dan Rinpoche akan menjawab, "Because I like her," karena saya suka kepadanya. Dan kemudian Khenso Rinpoche akan memberikan nasihat kepada Rinpoche, "You should pray to Buddha." Kau harus berdoa kepada Buddha.
Kemudian he pointed to Buddha Sakyamuni's image and said, "You should sit in front of Sakyamuni, look at the Buddha, and meditate." Khyentse Rinpoche Lobsang Tarchin moved Rinpoche there, but as soon as he left the hall, Rinpoche moved back to gaze upon Palden Lamu. Jadi setelah Khyentse Rinpoche mengetahui bahwa Rinpoche sedang berdoa kepada Palden Lamu, Khyentse Rinpoche akan memberikan nasihat kepada Rinpoche bahwa kamu itu harusnya berdoa kepada Buddha Sakyamuni, dan kemudian dia juga memberikan advice yang lebih lanjut, kamu harus duduk di hadapan Buddha Sakyamuni, melihat rupa Buddha Sakyamuni, dan bermeditasi. Khyentse Rinpoche Lobsang Tarchin kemudian akan memindahkan Rinpoche yang pada saat itu masih kecil ke hadapan Buddha Sakyamuni. Tetapi begitu Khyentse Rinpoche meninggalkan aula doa, Rinpoche kemudian akan kembali menatap Palden Lamu. Ya, jadi di sini ceritanya cukup kocak ya. Cukup komikal di sini. Dan di bawah ini di bagian kiri bawah di sini dari halaman 80 kita bisa lihat ini adalah lukisan Palden Lamu di Rasi Gempiling. Ya. Di lukisan kanan atas ini ada foto. Di sini ada captionnya, "Even though he was very young, Rinpoche was naturally attracted to all things spiritual and enthusiastically participated in a children's debate class in Rasi Gempiling." Jadi ini adalah foto dari kelas debat anak-anak di Rasi Gempiling, dan Rinpoche sering berpartisipasi di kelas ini. Ya. Mari, ini cerita yang cukup menarik. Mari kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini itu ceritanya tidak kalah menariknya di halaman selanjutnya. Jadi ini adalah pertama kalinya Rinpoche bertemu dengan rupa Dorje Shugden. Di judulnya di sini Meeting a Secret Protector. Bertemu dengan pelindung rahasia. Mari kita baca bersama. Lothar was a young monk in Rasi Gempiling who looked after Khyentse Rinpoche. His room was just opposite Khyentse Rinpoche's room. I wanted to be a monk, and I was curious how monks live their lives, so I sneaked into Lothar's room one day to find out. I opened every drawer I could find because I wanted to know what monks usually keep in their possessions. Jadi di sini pada saat Rinpoche masih kecil, Khyentse Rinpoche itu memiliki seorang attendant ya, yang bernama Lothar. Lothar itu juga tinggal di Wihara Rasi Gempiling, dan beliaulah yang memenuhi dan melayani Khyentse Rinpoche. Kamar Lothar sendiri itu berseberangan dengan kamar Khyentse Rinpoche, dan karena Cem Rinpoche itu bercita-cita ingin menjadi seorang biksu, Rinpoche itu ingin tahu sebetulnya bagaimana seorang biksu itu hidup ya, bagaimana gaya hidupnya. Jadi beliau itu datang ke kamar Lothar diam-diam pada suatu hari untuk mencari tahu sebetulnya gaya hidup Lothar itu seperti apa sih. Jadi kemudian Rinpoche akan membuka semua laci Lothar yang bisa dilihatnya, karena Rinpoche ingin tahu sebetulnya kalau misalnya seorang biksu itu apa sih yang biasa disimpannya atau barang-barangnya itu seperti apa. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Rinpoche itu merupakan anak yang inquisitif atau mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar. Jadi in that room there was a tall closet. It was high at that time and I was young, but I managed to open it. Inside was a black and white picture of a figure and a cup of tea in front of it. Jadi di sini di kamar itu Rinpoche melihat ada suatu lemari yang cukup tinggi. Lemarinya cukup tinggi bagi Rinpoche yang saat itu masih kecil ya, tetapi Rinpoche berhasil membuka lemari ini. Di dalam lemari ini ada lukisan yang berwarna hitam putih, sebuah rupa ya, dan di depannya itu ada secangkir teh, dan kemudian Rinpoche mengambil
foto ini atau lukisan ini uh, ke jadi di sini ceritanya saya lupa translate jadinya. I grabbed the picture so I could get a better look. I wanted to memorize the deity, but as I grabbed the picture, Lothar caught me in his room. He took the picture from my hand and quickly closed the closet door. Jadi ketika Rinpoche mengambil foto ini, untuk melihat lebih baik sebetulnya ini rupa Buddha apa sih atau deity apa sih, dan Rinpoche ingin menghafal rupa deity ini. Dan perlu kita tahu bahwa Rinpoche itu memiliki daya ingat yang sangat hebat ya. Jadi kemudian tiba-tiba Lothar masuk, dia menangkap Rinpoche ya di kamarnya. Kemudian dia mengambil foto itu dari tangan Rinpoche dan kemudian segera menutup kembali lemarinya. I asked Lothar several times what Buddha it was, but he refused to tell me and only replied that it was not for me. The next day I tried to sneak into Lothar's room again, but he had locked the door. It was only many years later that I realized the picture I saw in that closet was Dorje Shugden. Kemudian setelah Lothar menutup lemarinya, Rinpoche bertanya kepada Lothar beberapa kali, itu Buddha apa sih? Ya, tetapi Lothar tidak mau menjawab. Ya, dan juga dia bilang bahwa Buddha ini bukan untuk kamu. Dan hari berikutnya, Rinpoche berusaha untuk diam-diam masuk ke kamar Lothar lagi, tetapi Lothar kali ini lebih smart atau lebih pandai, lemarinya itu sudah ditutup. Kemudian hanya beberapa tahun kemudian Rinpoche itu menyadari bahwa foto yang dia pegang pada saat itu, yang dia temukan di kamar Lothar adalah pelindung Dorje Shugden, yang merupakan pelindung utama Rinpoche pada saat ini. Jadi dengan ini kita akhiri live stream hari ini. Jadi di sini adalah ceritanya cukup menarik. Jadi pertama-tama kita melihat bahwa karena ikatan karma yang kuat dari kehidupan sebelumnya, Rinpoche itu tinggal ketika dia tiba di Howell, New Jersey, dia tinggal tak jauh dari wihara Buddha, salah satu wihara Buddha pertama di Amerika, dan juga bertemu dengan guru yang sangat hebat ya, yaitu Khetso Rinpoche Lobsang Tarchin yang merupakan mantan biara, kepala biara dari Sera Monastery. Dan juga di wihara ininya Rinpoche melihat rupa Dorje Shugden untuk pertama kalinya, walaupun pada saat itu dia tidak sadar. Jadi mari kita akhiri live stream hari ini dengan doa dedikasi. Jangjub Sengchok Rinpoche, Make Panam Kegiche, Kepanyam Pamipayang, Gungna Gungdu Pewaso. Toni Tongwa Rinpoche, Make Panam Kegiche, Kepanyam Pamipayang, Gungna Gungdu Pewaso. Taso Chiye Sapa Gewadi, Tandan Droha Kulang Gamanan, Cepa Jesu Nosang Drapai, Tampinyi Borindu Sa Siyesho. Kewa Kuntu Yandang Lamadan, Dami Choki Pala Lojochi, Sadalam Hiyo de Rabjokni, Doje Changi Gopang Yutoso. Gewadi Nyuruda, Lama Sangge Dukyuni, Doa Chikyang Malupa, Dei Sala Gopaso. Choki Gapo Songkapa, Chosu Namba Pewala, Geki Sama Chiwadan, Tuki Malu Sangwaso. Nedan Sengidu Sundang, Liwasohni Latane, Gawa Losan Dapai, Tampang Yuri Fa, Giuruchi. Ni model Alexander, ni Meguyan Dalexin, ni Santaktu Dalepel, Concho Sungi Jingilo, Concho Sungi Ngoduso, Concho Sungi Trashi, Yeson Lama Kusarap Tunchi, Namkati Ne Chocho Gepadang, Lopsan Tempe Dromesa Sungi, Doe Musetatu Ne Giuruchi. Gang Lirawe Kowe Singamgil, Penang Dewa Malu Gimani, Cerere Sigwan Tensing Diasoi, Sapesi Tepatu Ten Giuruchi. Tumpai Ngodru Malupa, Nididala Seldiso, Kodan Tembalo Conam, Jepa Chochi Shugden. Terima kasih karena telah mengikuti live stream saya hari ini. Sampai jumpa lagi di live stream selanjutnya. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, sampai jumpa lagi.